warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti. Saya merupakan guru SMA Negeri 2 Sentajoraya di Kecamatan Sentajoraya, Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Dajab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang dilaksanakan pada kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan Rifka memimpin doanya ya. Siap, Greg. Baiklah teman-temanku, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat semuanya Ibu. Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita belajar Ibu mau cek dulu nih siapa yang tidak hadir, apa ada yang sakit atau izin. Nanti kita akan cek ya. Astrid Pandu Astamuti hadir Bu. Ridwan Briliansyah Hadir. Felix Setiawan, Muhammad Yudi. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semua ya. Hadir, Bu. Sebelum belajar, coba dicek dulu di bawah meja atau di bawah kursi ada sampah tidak? Tidak ada ya. Bajunya sudah rapi belum? Baik, bajunya sudah rapi, kelasnya juga bersih. Sekarang siapkan pena, alat tulisnya, dan buku tulisnya di meja masing-masing. Coba dikeluarkan bukunya sebelum belajar, dipersiapkan dulu. Ya, penanya atau alat tulis, pensil, buku. Nih. Ada ya, buku paketnya ada kan? Ada, Bu. Sudah siap sedia, kita mulai belajar ya? Ya, Bu. Oke, kalian sudah cuci tangan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Wajib cuci tangan asal jangan cuci kasus. Iya. Yang laki-laki nih yang sudah balik sudah disunat? Sudah ya? Ternyata nih bukan hanya laki-laki aja nih yang disunat. Bansos juga disunat itu ya? Ya, Bu. Bansos ya. Baik. Nah kira-kira tuh dari intermezzo tadi kita akan belajar apa? Teks anekdot. Iya, teks anekdot. Berarti kita sekarang akan belajar tentang teks anekdot. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat dulu sebenarnya indikatornya apa yang akan kita capai hari ini ya. Baik, indikator yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian teks anekdot, dan yang kedua, mengidentifikasi kebahasaan teks anekdot ya. Jadi itu dua indikator yang akan kalian capai. Nah, tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi kita sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita harus cari tahu dulu tuh itu apa sebenarnya definisi dari anekdot. Siapa yang bisa jawab? Teks anekdot adalah teks atau wacana yang bermuatan humor atau lucu untuk menyindir atau mengkritik seseorang. Ya, betul sekali. Ya, ada muatan humornya, kemudian dia untuk menyindir. Nah, jadi kita sempurnakan menurut Wijana segala macam perbincangan atau ketidakberesan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat pencipta.
An bisa berarti tidak, sedangkan anekdot adalah publikasi berarti, dan an dan anekdot secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai tidak dipublikasikan ataupun rahasia. Wah, jadi asal-usul teks anekdot itu berasal dari bahasa Yunani, dari gabungan dua kata, yakni an dan ekdot. An bisa diterjemahkan sebagai tidak, sementara ekdot bisa diterjemahkan sebagai publik. Nah, jika diartikan secara harfiah, anekdot merupakan sesuatu yang tidak dipublikasikan atau rahasia. Nah, tadi katanya kan rahasia ya. Nah, kira-kira kenapa rahasia? Ada yang bisa jawab? Ibu, Ya. karena teks anekdot merupakan suatu wacana aib seseorang, dan ketika kita mengucapkan secara langsung akan mengancam nyawa. Ya, betul sekali. Mengapa rahasia? Jadi yang dihadirkan melalui teks anekdot itu adalah wacana aib tentang seseorang, baik itu kebodohan seseorang, kegagalan seseorang, kemudian atau orang-orang yang penting seperti penguasa, tokoh-tokoh. Bisa juga mengatakan secara langsung aib seseorang itu akan mengancam nyawa kita, gitu, ya, karena dia orang penting. Jadi tidak bisa sembarangan. Harus ada cara atau trik bagaimana supaya kita bisa mengkritik tetapi caranya baik. Baik, sekarang kita akan lanjut ke struktur anekdot. Nah, ada berapa kira-kira struktur anekdot itu? Ada berapa? Ada 4, 5, atau 6? 5. Ada 5. Ya, betul ada 5. Yang pertama siapa bisa jawab? Ya, silakan Lesi. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Wah, iya betul sekali. Tadi kan ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Coba Lesi bisa jelaskan nggak apa itu abstraksi? Abstraksi bagian pembuka. Kemudian orientasi? Orientasi jalannya cerita. Ya, jalannya cerita. Awal satu kejadian cerita. Kemudian krisis? Puncak cerita. Ya, krisis adalah merupakan puncak cerita. Reaksi? Hal yang dilakukan karakter. Hal yang dilakukan oleh karakter dari krisis tadi ya. Terus terakhir koda? Bagian penutup. Oke, ya. Kita lihat sama-sama. Baik, jadi seperti ini ya struktur anekdot tadi. Ada abstrak, yaitu merupakan bagian pembuka, orientasi awal suatu kejadian atau saat cerita bergulir. Dan yang krisis itu adalah puncak cerita, biasanya berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Dan yang keempat yaitu reaksi, hal yang dia lakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan kelima adalah koda, yaitu bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Setelah struktur, unsur kebahasaan teks anekdot, ya. Unsur kebahasaan teks anekdot ada berapa? Angkat tangannya. Iya, tahu semua. Bisa. Coba dong bisa. Ada 3, Bu. Ada 3 apa 6? Setahu saya 3. Oh, setahu bisa 3. Baik, coba sebutkan yang bisa. Yang pertama kalimat retorika. Yang kedua peristiwa masa lalu. Yang Peristiwa masa ketiga lalu. konjungsi. Konjungsi. Iya, betul. Peristiwa masa lalu. Yang kedua tadi konjungsi. Terus Menggunakan kalimat retorika. menggunakan kalimat Retorika. retorika. Silakan. Menggunakan kata interaksi, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat seru. Yang pertama tadi kalimat retorika yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu tetapi tidak membutuhkan jawaban secara langsung. Ya misalnya apakah ada sukses? Apakah kamu berdua? Nah, seperti itu ya. Yang kedua kalimat peristiwa masa lalu yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Gitu ya. Jadi peristiwanya sudah berlalu. Misalkan Bu, kalau peristiwanya kemarin gimana? Tetap itu merupakan masa lalu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya seperti kemudian, lalu, nah seperti itu ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi misalnya melompat, berlari, melihat, Memakan, Bu. memakan, apa lagi? Berjalan. Membaca, menyentuh, Mencintai. mencubit, Oh, enggak.
Agak susah, iya. Baik. Nah, tadi kita sudah belajar struktur dan unsur kebahasaan. Sekarang kita latihan nih. Seperti apa cara mencari struktur teks anekdot dan cara menemukan unsur kebahasaan teks anekdot. Ya, sekarang akan kita coba. Di depan itu ada teks dosen yang juga menjadi pejabat. Coba dua siswa anak ibu bisa membacakan. Ini dialog ya. Yang satu menjadi Tono, yang satu menjadi Udin. Dan ayo, siapa yang mau jadi Tono dan Udin? Ibu minta Iwan dengan Yudi. Ya, ayo, mereka mau diri. Ya, silakan. Siapa yang menjadi Tono? Ya, berarti Yudi jadi Udin ya. Baik. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan kali sih, Ton. Ya, mungkin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya di Apa? dia juga seorang pejabat. Apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, siapa sebabnya diduduki orang lain? Di bagian terakhir, Tono mengatakan, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kursi apa kira-kira? Kursi Kursi jabatan. jabatan. Oke, sekarang kita cari strukturnya. Ya, kita cari strukturnya. Ayo, siapa? Coba kalian sebutkan strukturnya. Yang pertama adalah abstraksi. Siapa yang bisa mencari abstraksi? Saya Bu. Ya, silakan Kak. Abstraksinya yaitu di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Ya, betul. Ya, jadi abstraksinya adalah di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Ya, bagian orientasi siapa? Saya, Bu. Ya, Felis, boleh silakan. Rita tadi sudah ya, gantian ya. Sekarang Felis, ya silakan Felis. Di bagian orientasi, yang pertama, Tono. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Sedangkan Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Dan Tono lanjutnya, ya, Udin tahu sebabnya. Serta Udin berkata, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Ya, betul. Nah, orientasinya ini nih. Tono, saya heran dosen politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatiin si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Siapa lagi selanjutnya? Misi, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Krisis itu ada di bagian bukan itu sebabnya, Din. Dia juga seorang pejabat. Bukan itu sebabnya, Din. Dia juga seorang Pejabat. pejabat. Ya. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Beda. Sama ya? Sama, Bu. Baik. Setelah krisis ada apa? Reaksi. Siapa bisa menemukan reaksi? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagian reaksi terdapat di percakapan Udin. Loh, apa hubungannya? Ya, loh, apa hubungannya? Itu tadi reaksi dari krisis. Ya. Loh, apa hubungannya? Reaksi seperti itu ya. Terus penutupnya apa? Koda. Nah, siapa bisa menjawab koda? Saya, Bu. Ada lain? Koda. Mel? Kamera bisa jawab? Restu bisa jawab? Yang bagian koda? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, coba yang mana koda bisa jawab? Bagian yang koda yang mana? Yang bagian koda itu yang pas dialog Tono isinya ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Weh. Struktur sudah ketemu semuanya ya. Dari 1 sampai 5 tadi. Nah, sekarang kita akan mencari unsur kebahasaannya dari teks yang tadi. Kita latihan. Kita akan cari struktur kebahasaannya. Bisa menemukan kalimat retoris. Bu, saya Bu.
dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk dan tidak mau berdiri. Ya, kalimat peristiwa masa lalu berarti yang sudah berlalu. Karena dia sering melihat. Sedangkan kali dosen ilmu politik mengajar tidak pernah mau berdiri. Ya, baik. Selanjutnya ada kata kerja aksi. Siapa bisa menjawab? Saya pada teks tersebut unsur kebiasaan penggunaan kata kerja aksi terdapat pada dialog. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ya, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ya, ada kata kerja aksi di situ ya. Duduk. Itu dia, mengajar. Setelah ada kata kerja aksi. Baik, sekarang kita akan membahas bicara tentang kalimat seru. Bu, ya silakan Desi. Loh, apa hubungannya? Ya, loh, apa hubungannya? Nah, itu dia kalimat seru. Kalimat cerita, siapa mau jawab? Bu, saya bu. Oke, ya silakan Rifka. Kalimat cerita yang mana? Begitu saja diperhatikan Sintan. Ya, betul. Tentu saja dipercayai Sintan gitu ya. Baik, di sini ada teksnya ya. Yang pertama tadi apa? Unsur pembahasannya yang mana? Kalimat retoris. Retoris. Kalimat retoris yang mana? Barangkali saja beliau capek atau Ya. tidak berdiri. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Yang kedua apa tadi? Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang mana? Saya heran dosen. Nah, saya heran kalau dosen ilmu politik kalau mengajar tidak selalu duduk. tidak berdiri ya. Ya. Ya, oke ini ya. Yang ketiga apa? Penggunaan kata kerja aksi. Penggunaan kata kerja aksi yang mana? Penggunaan kata kerja aksi yang mana? Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Iya, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Lanjut yang mana? Begitu saja diperhatikan Sintan. Begitu saja diperhatikan Sinton. Ya, lanjut. Setelah itu apa lagi? Kalimat seru. Kalimat seru. Baik, kalimat seru yang mana? Loh, apa hubungannya? Ya, loh, apa hubungannya? Iya, betul. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja. Kalian nanti berkelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 orang. Ya. Baik, sekarang kalian berkelompok terlebih dahulu. Coba, siapa yang mau menuliskan apa kelompoknya ke depan? Siapa? Bu, saya Ya,
Kemudian teks anekdot dari aksi maling tertangkap CCTV, yaitu bagian abstraksi terletak di awal kalimat yang isinya seorang warga melapor kemalingan. Itu Kemudian bagian abstraksi ya. ya, Bagian orientasi. bagian orientasi itu terletak pada awal dialog, yaitu yang isinya pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Baik, kelompok lain bagaimana? Sama Bu. Baik, coba kita lihat lagi ya. Abstraksinya mana? Bagian abstraksi terletak pada awal kalimat, yaitu yang isinya seorang warga melapor kemalingan Bu. Ya, seorang warga melapor kemalingan. Itu dari abstraksi ya. Bu. Kemudian orientasinya mana? Bagian orientasi terletak pada awal dialog, yaitu yang isinya pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Baik, ya betul ya. Sekarang kita masuk ke krisis. Siapa bisa jawab? Kelompok siapa bisa jawab? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 silakan menjawab dan krisis. Ya, silakan. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Itu bagian krisisnya. Bagian reaksinya siapa jawab? Baik, kelompok 3 ya. Ya Bu. Ya, silakan kelompok 3. Lapor. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Ya, bagian kodenya. Bagian kodanya pelapor. Dalam kurung hanya bisa pasrah tak berdaya. Ya, baik. Baik, coba perhatikan lagi teksnya. Yang bagian krisis, yang mana? Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Itu Bu, krisisnya. Oke, krisisnya yang itu ya. Sampai polisi sudah minta izin bagi untuk merekam itu ya. Lanjut setelah ada krisis, reaksi siapa tujuan reaksi? Saya Bu. Ya coba dibacakan silakan mana bagian reaksi? Bagian reaksi pelapor. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan Bu. Polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Baik, kodenya? Dengan kodenya pelapor. Hanya bisa pasrah tak berdaya. Iya, betul semuanya. Kita akan mencari tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kira-kira ada nggak di teks itu? Ada Bu. Ada ya? Kelompok berapa yang mau menjawab? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Seorang warga melapor kemalingan. Seorang warga melapor. Kemalingan. Iya. Kenapa itu jawabannya? Karena itu sudah berlalu. Baik, yang kedua kata kerja aksi. Yang pertama tadi kelompok lain sudah sama jawabannya. Sama. Yang kedua kata kerja aksi. Siapa yang akan menjawab? Kelompok berapa? Saya Bu. Baik, kelompok berapa itu? Kelompok 2. Kelompok 2 yang akan menjawab. Silakan kata kerja aksi yang mana? Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas dan saya bisa mengingat dengan jelas wajah malingnya. Baik, ya di situ kata kerja aksinya yang mana? Kata apa? Kata Melihat. Melihat. kata melihat. Ya, kata melihat dengan jelas wajah malingnya. Berarti di situ kata aksinya mana? Melihat. Melihat. Ya, bagus. Ketiga, penggunaan kalimat serbu. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Apa kalimatnya? Kalimat seru
merekam dengan jelas dan saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya, Bu. Iya, dan apa katanya? Melihat, Bu. Melihat, ya. Lanjut, setelah itu apa lagi? Penggunaan kalimat seru. Penggunaan kalimat serunya mana? Belum, Bu. Belum ya? Sudah mendapat izin palingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan keheranan. Lanjut, setelah itu ada apa lagi? Kalimat perintah. Kalimat perintahnya mana? Ya, itu ilegal. Anda saya tangkap. Ya, itu ilegal. Anda saya tangkap. Lanjut, ada lagi? Kalimat retoris. Kalimat retoris. Apa kalimat retoris yang mana? Kemalingan kok beruntung. Iya, kemalingan kau beruntung. Udah? Baik, sudah selesai ya. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 jawabannya sudah sepakat sama? Baik, pelajaran hari ini ya sudah selesai. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Bu, saya Bu. Ya, silakan Ruka. Ini kita sudah belajar tentang identifikasi. Ya, Kemudian kita sudah belajar tentang asal usul, ya. ciri kebangsaan, dan struktur dari Struktur ya. teks anekdot. Dari teks anekdot. Ya, betul sekali. Nah, setelah kita mempelajari itu, apa yang bisa kita terapkan di masyarakat setelah kita mempelajari tentang teks anekdot? Ada yang menjawab? Bu, Ya, silakan Karim. Yang dapat kita ambil dari anekdot adalah kita bisa mengkritik ataupun menyindir masyarakat sekitar dengan cara yang halus serta bijaksana lagi. Iya, betul. Dengan mempelajari anekdot, kita bisa mengkritik dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih baik. lebih sopan lagi Bu. Ya, lebih sopan. Ya, betul. Memalukan dia di muka umum. Ya, betul. Kita tidak boleh mempermalukan seseorang di depan umum. Baik. Nah, baik. Alhamdulillah ya, hari ini belajar kita sudah selesai. Semoga kita bisa memetik manfaat dan hikmahnya untuk kita semua ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Bu, saya Bu. Ya, baik. Silakan kita pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, gerak. Baiklah teman-teman seperjuanganku, sebelum kita pulang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam perjalanan pulang kita nanti dan sampai tujuan selamat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum